Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andi Agusman. Kali ini kita di segmen Hulu Kelir di Kota Palembang. Tapi kalau kemarin-kemarin kan kita di minggu-minggu kemarin sering buat bahas video rumah atau di rumah aja. Nah, kali ini saya sudah mau explore Kota Palembang lagi. Nah, kali ini kita mau ke Joseph Anggrek ya, di arah Kenten depan SPBU. Nah, kalau yang saya lihat infonya itu di sana banyak anggrek. Nggak tahu jenisnya ya, tapi kita lihat nanti. Sebelum ke sana, ada baiknya kita intro dulu. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe dulu ya, dan bunyikan lonceng di HP kalian. Oke. Nah, kita sudah sekarang ada di Joseph Orchid. Nah, kalau itu bisa kalian lihat tempatnya. Ini mau tanya tentang jenis-jenis anggrek. Boleh disebutin satu-satu di ini, ada berapa jenis di Joseph Anggrek? Dari sini. Nah, ini salah satu, ini namanya Anasmum. Anasmum. Nah, ini Anasmum, ini jenisnya jenis dendro. Nah, ini salah satu lagi nih, dilihatin di sini. Ini Apilum. Yang beda ininya, Pak? Mirip ya, beda ini karena warnanya lebih pink. Kemudian jenis lain, Pak? Yang ini namanya ekor tupai. Ekor tupai ya? Nah, yang kalau nama latinnya Rhincostylus. Ya. Jenis lain, Pak? Baru 3 ya? 3. Nah, ini Ascocentrum miniatum. Nah, bunganya kecil-kecil kayak gitu. Itu ya. Nah, ini anggrek hitam. Ini jenis dari, saya dapat kiriman dari Papua juga nih. Warna anggrek hitam? Hijau, lidahnya hitam. Lidahnya hitam. Ya. Itu nama latinnya Phalaenopsis. Nah, jenis Phalaenopsis yang paling disukai, ya. Paling digemari sama orang-orang, Pak. Ya. Nah, yang ini
Ini Dendrobium nobile. Dendrobium nobile. Nobile ya. Nah, kalau yang jenis ini namanya Oncidium tiger spot. Ya. Warnanya kuning lidah coklat kalau nggak salah ini. Lidah coklat ya. Ya. Nah, terus ini jenis Zygopetalum. Zygopetalum. Ini Zygopetalum. Ini juga dari Irian ya Pak. Dendrobium, tapi saya lupa namanya. Kalau Kalimantan ada nggak Pak? Kalimantan ini masih kecil. Ini anggrek hitam Kalimantan. Kologen pandurata ini. Ini namanya kologen pandurata. Belum ada yang berbunga ya Pak? Belum. Ya? Karena Dari botol kita pindahkan yang kayak itu tadi apa? Nah, ini kita sudah pindahkan lagi, pindah tanam lagi. Ini sudah berapa kali pindah ya Pak? Berapa kali pindah. Untuk pembibitannya ya. Nah, ini ya. Ini namanya Dendrobium secundum. Dendrobium secundum. Nah, ini kita dapat dari Jawa. Ya. Ini spesies, ini termasuk spesies ini. Ini Phalaenopsis spesies. Warnanya putih, namanya Amabilis. Bunganya nanti warna putih. Putih ya. Jadi ya anggrek bulan asing. Ini Cattleya. Tadi panda spesies ya. Ya. Ini tadi Maxillaria. Tadi susah banget nyebutnya. Maxillaria itu. Ini Grammatophyllum speciosum. Ini Grammatophyllum. Jenis lain. Ini tadi sudah. Nah, ini tapi nggak tahu saya namanya lupa. Ini juga tahu. Ini Dendrobium, tapi namanya saya lupa. Ini salah satu Oncidium yang daunnya keras. Daunnya memang benar-benar tebal. Beda dengan yang lain ya Pak? Ini daunnya tebal. Masih belum. Ini namanya Papiopedelum. Papiopedelum. Anggrek Warnanya gitu Pak? keluar kayak bekantong. Tapi bunganya warna Iya, tapi bentuknya dia bekantong. Oh gitu. Iya, bekantong. Kalau menanam mulai dari mana Pak? Dari sini? Kita dari sini belinya yang botolan. Kita beli botolan, itu kita semai. Jadi dari botol, ini kita buka, kita cuci, dan kita rendam dengan fungisida. Nah, setelah kita fungisida, kita tiriskan, itu baru kita tanam menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini medianya moss. Ada satu lagi kita bisa pakai pakis ya Pak? yang pakis. Kita bisa pakai yang pakis. Jadi kita bisa dua jenis yang bisa dipakai untuk semaian ininya. Ya, untuk semaian Jenis anggrek bulan ya. Anggrek bulan ya. Ya. Tinggal nanti selanjutnya tinggal perawatan. Perawatan. Nah, perawatan kita harus biasanya penyemprotan. Kita kan harus disemprot, disiram, dipupuk. Nah itu. Jadi pemupukannya juga mesti rutin. Nah. Oh ya Pak, kalau ini kan dari kultur jaringan ya Pak ya? Kata Bapak tadi. Kalau kita misal motong nyetek itu gimana Pak? Kalau setek
ada beberapa jenis setekan. Heeh. Nah, ini salah satunya keki. Melalui apa Pak? Keki. Jadi keki namanya keki ini. Keci. Iya. Keki. Nah, ini. Itu ya. Ini. Jadi ini bukannya steak. Jadi pemisahan belum. Jadi kita bukannya steak. Kalau steak kita potong, kita tumbuh akar. Kalau ini kita misahkan. Oh, dipisah. Pemisahan perbanyakan dengan misahkan belep-belep yang ini. Kayak umbi ya, Pak? Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga salah satu tadi yang keki tadi. Jadi ini kan sudah keluar akar. Nah, ini kita tinggal potong saja. Tinggal potong ya. Pantesan ya, apa tuh bukan manjang gitu ya Pak ya? Jadi kita pertanyaan melalui keki yang kita tanam ya. Nah, ini juga perawatan. Di sana pembibitan juga hampir sama kayak yang di sini tadi ya Pak? Pembibitan setelah dari sini. Nah, jadi kita bisa taruh di sini. Ini pengganti rak. Jadi kita taruhnya di sini. Ini ya. Nah, ini jenisnya Dendrobium. Yang sama kayak yang tadi Phalaenopsis. Yang ini Dendrobium. Jadi jenisnya agak beda. Ini sama juga kayak dari biji gitu Pak? Dari kultur jaringan tadi ya. Iya. Jadi kita semuanya di sini. Nah, yang di sini ini semuanya Dendrobium semua. Kalau misalnya nanemnya tuh yang sudah kayak kata Bapak tadi yang kayak umbi itu tadi, pemisahan itu. Jadi media tanamnya bisa pakis, bisa moss. Bisa moss. Ya, moss sama pakis. Kalau arang itu Pak? Arang bisa, tapi penyiramannya kita harus lebih sering. Lebih sering. Kalau moss sama pakis itu enggak terlalu. Moss kan bisa 3 hari sekali. Sama pakis 2-3 hari sekali masih bisa. Masih bisa ya. Enggak apa-apa. Nah, kalau pemeliharaan yang paling penting itu kita harus tahu iklim dan habitatnya dulu. Itu yang paling penting. Jadi kalau dia sudah penempatannya sudah benar, nah tinggal perawatan itu penyiraman. Jadi kita tinggal atur kelembapannya. Karena teman-teman di apa itu di kantor itu juga Pak, katanya kalau saya tuh mati terus itu kalau melihara terus harus ya. Kita harus tahu jenis-jenis tanaman dengan intensitas cahaya. Jadi kalau Dendrobium dia memang otomatis agak cahayanya terang. Kalau Phalaenopsis itu agak ke 60%, 50% cahaya. Kalau ini dia 75% lah. 75% cahaya. Nah, itu harus kita kenalin dulu. Kalau dia sudah bisa adaptasi dengan ini, dengan lingkungan. Nah, pemupukan itu cuma tambahan ya. Jadi dianya harus tahu dengan lingkungan dulu. Di lingkungannya seperti apa. Kalau misalnya Cattleya dia suka panas, nah itu harus lebih panas lagi. Kalau jenis ini yang sering apa tuh favorit orang-orang kebanyakan ya Pak ya? Ini berarti harus banyak matahari gitu, kena sinar matahari. Bukannya sinar matahari. Harus terang dan itu harus ternaungi 75% yang ada 65% sampai 75%. Jadi dia harus ternaungin, bukan 100% matahari. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak punya UV, nggak punya paranet, kita harus taruhnya di teras rumah yang nggak kira-kira mataharinya sampai jam 11 dari pagi sampai jam 11 nggak boleh langsung sampai jam 12 full, itu nggak boleh. Jadi, nah kalau ini Pak untuk media tanamnya ini cuma pakis ya berarti Pak? Ini pakis saja, nggak ada yang lain-lain. Terus kalau ngelihat ini apa tuh? Kenapa harus pakai pot tanah? Kalau ini
pot tanah ini kan ngeresep air, dan ini kan lubang-lubangnya ada rongga udara. Terus pot air ini kan dingin. Jadi untuk untuk penguapan agak lebih cepat. Kalau pot plastik itu kita harus tahu kapan kita harus nyiram, kapan kita harus mupuk, itu harus tahu. Karena kalau plastik kan dia nggak punya rongga, nggak punya penguapan. Itu kan mungkin kelembapan itu kan terlalu lama di situ. Itu yang menyebabkan akar busuk. Gitu. Nah kalau di sini kita harus tahu juga kapan kita harus nyiram, itu kita harus tahu ya. Yang pasti dia ini kan lebih dingin, lebih adem. Iya. Lebih adem, penyerapan airnya lebih cepat. Gitu. Jenis tanaman ini kalau misalnya apa itu Pak? Kayak tadi ada bapak-bapak tadi kan katanya dari pagar alam sama di sini. Itu kalau suhu mempengaruhi nggak Pak? Dingin Suhu sama panas? Pasti pengaruh. Jadi pada waktu kita bawa tanaman dari daerah dingin ke sini, itu kita harus perlu adaptasi lingkungan. Jadi kita bawa ke sini jangan langsung kita jemur ke tempat terang, kita harus jaga di tempat yang lebih dingin, yang lebih adem. Nah itu umumnya di tempat yang lebih teduh. Nah ya. Terus itu perawatan sih pasti ada perawatan khusus. Lalu harga kan, kalau itu range harga di sini. Range harga boleh nggak? Range-nya aja. Paling murah, paling mahal gitu. Range-nya kalau untuk dendrobium kita 80.000 sampai 125.000. Ya, range harga. Kalau yang paling mahal Pak, ada nggak? Yang paling mahal kita masih belum banyak. Tapi itu memang benar jenis koleksi ya. Nah, koleksi ini kan masalah hobi. Jadi hobi itu kita nggak bisa ini dipatok dengan harga ya. Karena tergantung dari rawatan. Ya. Jadi kalau memang benar-benar anggreknya bagus, perawatannya bagus, tanpa bunga pun dia juga harganya lumayan tinggi. Karena di sini ini kita bukannya jual bunga, kita juga jual rawatan. Jadi ya? harus kondisi pohon bagus, bunga bagus, tidak ada penyakit, itu yang kita jual di sini. Jualnya ya. Memang farmnya gitu Pak. Ini Pak, untuk apa tuh namanya? Perlengkapan di sini jual apa aja Pak? Kita belum terlalu lengkap. Yang pasti kita sarana pot sudah mulai ada. Sarana Potnya yang ada, pupuk kita tidak ada, walaupun kita nggak banyak, tapi yang khusus untuk anggrek. Dominannya khusus anggrek gitu. Kalau pakis ya kita siapin dengan pakis yang lempeng ada. Pakis yang bungkusan, yang hancur ada. Kayak moss tadi ada Pak? Moss ada ya, tapi nggak banyak. Memang itu khusus untuk pakai sendiri. Karena itu harganya mahal. Iya Harganya lumayan mahal. Kalau saya tanaman favorit itu umumnya yang spesies Pak. Seluruh anggrek spesies itu favorit saya. Favorit ya. Kalau yang paling favorit Pak? Yang paling favorit yang saya ada yang pasti. Yang saya ada. Ini anggrek hijau. Ini semile. Ini paling favorit ya? Yang paling favorit. Warna bunganya nanti kalau itu? Warna bunganya ini. Oh ini sudah berbunga ya? Tapi ini bunga pertama. Itu bukan masalah hanya masalah bunga ya Pak? Yang bunga itu sudah kedua. Berarti memeliharanya itu yang paling penting. Jenis perawatan kita harus bisa merawat dulu. Jadi kita harus bisa merawatnya dulu. Walaupun tanpa bunga dia kelihatan daunnya begini kan udah bagus. Iya. Udah bagus. Jadi bunga kalau kita udah bisa merawat sedemikian ini, otomatis bunganya nanti akan keluar. Bagus. Pasti akan bagus. Jadi kita kalau beli anggrek, selain kita lihat warna bunga, kita harus benar-benar kita anggrek itu sehat dulu. Gimana caranya anggrek bisa sehat? Nah, pembungaan itu nanti urusan yang kedua. Yang kedua ya. Yang kedua.
Nah, teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ke Josephine Orchid, Kota Palembang. Bagi kalian yang ada pertanyaan tentang tanaman anggrek, bisa tulis komentar di kolom komentar. Jika ada saran juga bisa kalian komen. Kemudian, bagi kalian yang suka dengan video ini, please tekan tombol like di video ini. Dan kita juga butuh support kalian dengan subscribe channel ini. Supaya kita tetap berkembang di channel YouTube. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.